Tafsir Quran Surat An-Nisa bagian ke-11 tentang istri Rasul yang bernama Zainab binti Jahasi. Seperti Abu Salamah, suami Ummi Salamah yang adalah saudara sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia anak saudara ayahnya, Barrah binti Abdul Muthalib. Zainab ini pun saudara sepupunya pula, karena ibu Zainab adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Rasulullah menikah dengan dia pada bulan Zulqaidah tahun keempat Hijriah. Usia Zainab ketika itu 35 tahun. Demikian menurut riwayat dari Syekh Abu Muhammad Abdul Mu'in. Menilik keturunan itu jelaslah bahwa masih ada hubungan keturunan antara beliau dan Zainab. Artinya Zainab masih dalam pengawasan beliau. Sebab itu Zainab saudara ayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran itu Zainab telah beliau nikahkan dengan Zaid bin Harithah, seorang bekas hamba sahaya yang dahulu dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh beliau, Zaid dijadikan anak angkat sehingga dipanggilkan oleh orang Zaid bin Muhammad. Sebenarnya, baik Zainab maupun saudara laki-lakinya kuranglah setuju di dalam hati mereka menerima pernikahan dengan Zaid. Karena bagaimanapun juga Islam mengajarkan hidup sama rata antara bekas budak dengan seorang bangsawan. Tetapi sisa-sisa perasaan itu masih ada. Akan tetapi ketaatan kepada perintah Rasul menyebabkan pernikahan itu dilangsungkan juga. Akan tetapi setelah keduanya serumah, ternyatalah rumah tangga tidak tentram. Zaid kerap kali mengadukan halnya kepada Nabi bahwa istrinya tidak hormat kepadanya, sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami. Akan tetapi Rasulullah selalu memberi nasihat agar Zaid sabar memegang dan menghadapi istrinya. Tiba-tiba datanglah wahyu kepada beliau bahwa Zaid akan jadi juga menceraikan istrinya. Apabila iddahnya nanti sudah sampai, Allah akan menikahkan beliau dengan Zainab. Nabi pun di dalam hati kecilnya keberatan menerima perintah itu, sebab telah dikenal oleh masyarakat umum bahwa Zaid sudah diangkat menjadi anaknya. Lalu datang lanjutan wahyu menyatakan bahwa Allah tahu apa yang disimpan oleh Muhammad dalam hatinya, yaitu enggan melangsungkan pernikahan itu. Akan tetapi dia diberi peringatan bahwa perintah Allah wajib dilaksanakannya, supaya manusia mengetahui bahwa dalam Islam tidak dibolehkan lagi melanjutkan adat jahiliyah, yaitu mengangkat anak orang lain jadi anak angkat. Hendaklah seseorang dipanggil menurut nama bapaknya yang sebenarnya. Inilah suatu korban perasaan karena taat kepada Allah yang wajib dijalankan oleh Nabi. Setelah iddah, Zainab lepas sesudah ditalak oleh Zaid. Menikahlah Nabi dengan Zainab. Kita maklumi bahwa berbagai kabar fantasi telah dibuat orang sekitar pernikahan ini, terutama oleh kaum munafik. Mereka siarkanlah berita-berita fitnah bahwa Muhammad menikahi menantunya, istri anaknya. Ada pula kabar bohong disiarkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad datang ke rumah Zaid, sedang Zaid tidak di rumah. Lalu kelihatan olehnya kecantikan tubuh Zainab. Beliau jatuh hati. Setelah Zaid datang ke rumah, dikabarkanlah hal itu oleh Zainab kepada suaminya. Untuk menjaga perasaan Rasulullah, Zaid langsung menceraikan istrinya guna mempersiapkan kesempatan bagi Rasulullah menikahi Zainab. Kaum orientalis barat, Zending dan misi Kristen memperbesar kabar palsu ini. Tidak mereka nilai lagi dari mana sumber berita, doif atau berita lemah, atau maudhu, kabar bohong yang dibuat-buat. Dijadikanlah ini berita hangat dalam menilai sejarah Nabi. Orang-orang berpendidikan barat
yang tidak ada kesanggupan menilai sumber berita berpegang pula lah kepada berita yang telah diolah ini, lalu menyebarkannya sebagaimana yang diperbuat oleh Sumandari Suroto pada tahun 1938. Orang tidak mengingat lagi bahwa Zainab adalah anak perempuan Umaymah, sedang Umaymah seayah dengan ayah Nabi, sama-sama anak Abdul Muthalib. Sejak kecil, Zainab dalam pengawasan Rasulullah bersama-sama keluarga lain yang turut berpindah ke Madinah. Orang tidak mengingat lagi bahwa sejak kecilnya Zainab selalu di bawah penglihatan Nabi, sehingga beliaulah yang menganjurkan dia menikah dengan Zaid bin Harithah yang selalu pula hidup dalam rumah beliau karena hadiah istri beliau Khadijah. Berdasarkan kepada berita yang dibawakan oleh Abu Muhammad Abdul Mu'in bahwa Nabi menikahi Zainab setelah usia 35 tahun, dapatlah diketahui bahwa semasa dia berusia 15 tahun, 18 tahun, 25 tahun dan seterusnya, Nabi telah mengenal dia. Sehingga beliaulah yang memilihkan suami untuk dia. Sebab itu nyatalah bahwa berita Nabi jatuh hati melihat tubuh Zainab yang cantik ketika suaminya tidak ada di rumah itu sudah dapat dinilai betapa kebohongannya. Kecuali kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dimasukkan ke dalam golongan yang tidak jujur. Untuk mengetahui kepribadian Zainab, baiklah kita ambil kesaksian para madunya sendiri. Siti Aisyah. Aisyah berkata, pandangan Rasulullah SAW terhadap Zainab binti Jahaz sama dengan pandangan beliau terhadap diri saya sendiri. Beliau pernah aku melihat seorang perempuan yang seperti Zainab dalam ketaatannya, beragama dan ketakwaannya kepada Allah serta kejujurannya berkata-kata. Dia adalah seorang yang sangat mementingkan hubungan kasih sayang atau silaturahim dan suka berderma. Dengan cara kesederhanaan, dia mengorbankan dirinya di dalam beramal dan bersedekah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Penghibah sebagai arti awah. Lalu seorang bertanya, apa arti awahnya? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, seorang yang amat khusyuk kepada Allah dan merendahkan diri. Satu riwayat lagi dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, yang akan lebih cepat bertemu dengan aku kelak di akhirat antara istri-istriku ialah barang siapa yang lebih ringan tangannya. Mendengar itu berbisik-bisiklah istri-istri beliau tentang siapakah agaknya yang lebih ringan tangannya itu. Lalu Aisyah teringat bahwa yang lebih ringan tangannya antara mereka ialah Zainab binti Jahasi. Karena segala sesuatu dalam rumah tangga dikerjakannya dengan tangannya sendiri. Dan dia suka sekali bersedekah. Zainab binti Jahsi meninggal pada tahun 20 Hijriah pada masa Umar bin Khattab.